Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kesempatan ini kita masih gunakan waktu untuk beribadah. Walaupun ini tebakan saya, mungkin ada di antara kita yang ibadah itu artinya was-was. Mereka yang tidak datang karena mereka takut, itu tidak bisa disalahkan, karena kondisinya seperti yang sekarang ini, ya. Jadi yang datang mungkin hari ini juga khawatir dan was-was, ya. Tidak ada satu ketenangan mungkin, tetapi kita yakin Tuhan pasti tolong kita. Kita tunduk kepala sebentar. Haralama santa kalapata kaya rabasa. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami sudah naikkan nyanyian pujian bagi kemuliaan-Mu. Kiranya semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, mungkin di antara kami ada yang was-was menghadapi kondisi situasi yang terjadi saat ini, tetapi kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa penyakit apapun lewat dari tempat ini. Tuhan sterilkan semuanya, dari depan, dari belakang, atas, bawah, ini semua di sekitar kami. Tuhan sterilkan sendiri dengan kuat kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami menikmati kebebasan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, yang mereka tidak beribadah hari ini, mungkin mereka berada dalam situasi kekhawatiran. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan kepada mereka sekalian. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mau dengar firman. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri, ya, apalagi himbauan dari pemerintah untuk kita tidak berkumpul bersama. Orang semua jadi bingung, semua selalu membicarakan itu. Aduh, yang namanya HP bisa lemot karena dari segala pihak itu kirim. Si virusnya ketawa, takut enggak? Ayo, dia menang. Ya, saudara, kenapa? Semua lagi membicarakan dia. Sekarang zaman akhir, saudara. Setan itu lagi bergaya, dia ingin menjatuhkan iman setiap orang percaya. Nah, salah satunya dengan yang namanya virus ini. Di Indonesia itu sudah banyak virus, ada DB, ada segala macam. Tapi kenapa setelah ini muncul mencuat? Ya. Coba kalau kita menyanyi dan memuji Tuhan, kita keringatan, tubuh kita panas. Salah satu penangkalnya, saudara, bukan yang lain. Kalau tubuh kita sehat, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, saben dino rino wengi gandol Gusti. Tuhan Yesus nomor satu. Ya, ada yang usul libur saja pakai live streaming. Ayo, saya ingin tahu, saudara, ada yang bisa buka kiriman saya belum? Yang lain buka itu aja enggak, apalagi live streaming, ya kan? Lu kan kasihan malahan. Saya aja belum mempersiapkan. Saya ngajar saja sudah dikasih tahu pakai live streaming. Saya datang ngajar tatap muka di sana, ya. Saudara, Tuhan lebih besar dari segala apa yang kita takutkan. Tinggal saudara percaya atau tidak. Itu saja kuncinya. Hari ini saya menyampaikan firman Allah. Jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti imanmu.
Kalau saudara percaya, jadi. Nah, sekarang bagaimana? Saudara, iman, ya kita baca dulu ayatnya ya. Dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepada seorang, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, seperti yang kau ingini, seperti yang kau percayai." Dan seketika itu juga anak ibu itu sembuh. Saudara, ini seorang yang belum mengenal Yesus. Ini adalah perempuan Kanaan, ya, bangsa kafir. Tetapi dia punya keyakinan, ya, bahwa Yesus sanggup menolong. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus dan minta pertolongan, dan dia percaya. Kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dia percaya, karena dia beriman bahwa Yesus itu sanggup menolongnya. Dan apa yang terjadi? Anaknya disembuhkan. Jadilah seperti imanmu. Haleluya. Iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan. Kita ingin sesuatu, ya, kemudian kita mengerjakan. Tetapi kalau kita tidak memiliki keyakinan apa yang kita kerjakan itu pasti kita dapatkan, maka itu tidak akan terjadi. Pertama, kita yakin apa yang kita kerjakan walaupun itu belum menjadi kenyataan, ya. Iya, walaupun belum nampak hasilnya, tapi kita percaya. Itu iman. Iman itu belum memperoleh, iman itu belum mendapatkan sesuatu, tetapi sudah percaya bahwa aku pasti dapat. Nah, itu namanya iman. Tapi kalau iman itu kita percaya sesudah kita mendapatkan sesuatu, itu bukan iman. Pokoknya aku percaya Yesus, kalau aku sembuh. Nah, kalau disembuhkan dulu, kalau sudah mendapatkan sesuatu lebih dulu, maka baru percaya. Itu bukan iman. Iman itu belum dapat, tapi percaya pasti dapat. Nah, maka itulah sebabnya tadi dikatakan dalam tema ini, ya, seperti imanmu terjadilah itu. Nah, saudara, iman itu memiliki ukuran, ya. Iman itu memiliki ukuran. Ada iman kecil, ya. Kalau kamu memiliki iman sebiji sawi saja, saudara, biji sawi itu kecil. Saya pernah datang ke ITC, mampir ke tempat teman saya, saudara. Dia bilang, saya dari Israel, Pak Arifan. Saya bawa biji sawi. Ditunjukkan biji sawi. Wow, kecil banget, ya. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, iman dengan ukuran yang kecil saja, tetapi kalau kamu percaya pasti jadi. Ya, ada iman yang kecil, ada iman yang besar. Tadi dikatakan, hei ibu, besar imanmu. Ya. Dan kemudian ada iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman yang bertumbuh. Maka bertambahlah iman mereka. Jadi saudaraku, iman ini adalah keyakinan, iman ini adalah kepercayaan kepada sesuatu yang kita harapkan, walaupun hal itu belum menjadi kenyataan, tapi kita percaya pasti mendapatkan. Itu namanya iman. Maka jadilah seperti imanmu. Kita percaya? Enggak. Waduh, ono virus, sudah tidak keluar.
daripada kena virus. Imannya kena virus. Jadilah seperti imanmu. Memang sekarang ini banyak orang takut, saudara. Dianjurkan, saya kemarin ke bank. Maaf, ini tidak boleh diduduki. Tidak boleh diduduki. Saya lihat sebelahnya lagi jarak tidak boleh. Oh, itu dikasih jarak. Ya, jadi beberapa bangku yang sini tidak boleh diduduki, sini boleh, sini tidak, sini boleh, sini tidak. Maksudnya supaya ada jarak. Saudara, di mana-mana serba ketakutan. Saya kaget pertama kali masuk, dikira saya disemprot. Maaf, batuk saya oh enggak, cuma dilihat suhunya itu. Di mana-mana ada tanda ketakutan. Ya, di tempat manapun itu enggak salah, saudara, karena memang wabah sedang ada. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita punya Tuhan yang menciptakan segala yang ada di bumi ini. Kita punya Tuhan yang sudah mati dan kematiannya berkuasa untuk menolong setiap orang percaya. Saudara, kalau kita melangkah dengan keyakinan kita bahwa Yesus sanggup menolong kita, nggak ada apa-apa. Benar, saudara. Ya, jadi iman itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang hidup. Tetapi sebesar apapun iman kita, kecil nggak masalah, karena iman yang kecil bisa memindahkan gunung katanya. Besar bisa terjadi mujizat-mujizat yang hidup. Iman itu semakin bertambah-tambah. Tapi sebesar apapun iman kita, saudara, Tuhan memberi kesempatan untuk setiap orang percaya mendemonstrasikan imannya. Apa demonstrasi itu? Menampilkan, demonstrasi, memperagakan. Ya, orang demonstrasi itu beda dengan demonstrasi unjuk rasa dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Mendemonstrasikan itu menampilkan, ya, menyampaikan, memperagakan, inilah imanku. Nah, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memeragakan. Hari-hari ini banyak orang sudah kehilangan iman, sudah mulai kalah imannya. Tapi Tuhan ingin, saudaraku, sebesar apapun iman kita, kita harus mendemonstrasikan, inilah percaya. Bukan sombong, bukan. Orang sombong itu dibenci oleh Tuhan. Tetapi artinya kita sedang memperagakan, sedang menunjukkan, inilah aku orang percaya kepada Tuhan. Ya, haleluya. Nah, bagaimana kita bisa mendemonstrasikan iman itu? Ya, gimana caranya demonstrasi iman? Bagaimana bisa menampilkan iman kita? Ya, hal itu bisa terjadi, iman itu didemonstrasikan ketika kita sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi masalah. Sekarang ada masalah loh, saudara. Di mana-mana ada masalah. Ya. Bagaimana iman kita, keyakinan kita? Ada anjuran memang dilarang berkumpul dalam beribadah. Saya tunggu Jumat kemarin. Ternyata saudara-saudara kita masih Jumatan ngumpul di situ. Saudara, tergantung keyakinan kita. Kita mau pamer iman kita, kita mau menunjukkan iman kita, itu hanya ketika kita sedang menghadapi persoalan. Seringkali tatkala kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, iman kita hilang. Sudah nggak percaya lagi sama Tuhan, sudah tidak lagi berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang terjadi masalah yang massal. Seluruh dunia kena masalah.
apakah iman kita bisa demonstrasikan? Saudara, ya bukan kita kemudian menimbulkan syak bagi semua orang. Wong Kristen lho karpe dewe, ya maunya sendiri. Semua prihatin kok orang Kristen itu nggak prihatin, bukan begitu maksudnya. Tatkala semua dirundung masalah, apakah iman kita bisa munculkan? Apakah kita ikut larut dalam kesedihan? Bukan berarti tatkala virus ini melanda kita jingkrak kita bukan begitu, saudara. Ya, artinya kita mempunyai satu keyakinan, Tuhan Yesus pasti menolong kita. Ya, haleluya. Nah, kita lihat ada seorang ibu. Ini seorang Kanaan, bangsa kafir, bukan orang Israel yang sudah percaya dan menjadi murid Yesus. Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. No, setan bergaya, setan bekerja, mendatangkan beban, mendatangkan penderitaan. Saudara, hari-hari ini setan ketawa karena banyak orang ketakutan. Setan menunjukkan kuasanya, menunjukkan kehebatannya. Lihat, aku bisa membuat bingung, bisa membuat panik seluruh umat manusia, tidak peduli mereka orang yang sudah percaya kepada Yesus. Bangga dia. Kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, orang ini orang Kanaan, bukan orang Kristen, bukan pengikut Yesus, tetapi dia percaya. Ada satu hal yang menarik, dia percaya Yesus sanggup menolong. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bayangkan, kita datang kepada seseorang tapi orang itu tidak gubris. Bayangkan saudara, kira-kira sakit hati tidak? Saya datang dari jauh, saya sudah datang mendekat, saya sudah minta tolong menyatakan kebutuhanku, tapi Alkitab katakan Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab. Kenapa nggak dijawab, saudara? Bukan Yesus itu tidak berbelas kasihan, bukan Yesus itu ingin mempermalukan orang itu. Ada tujuan tertentu dari Tuhan untuk mendidik murid-muridnya yang ikut bersama dengan dia. Bayangkan mereka berkata, lalu murid-muridnya, pengikut-pengikutnya itu meminta kepada Yesus, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara bayangkan, nah, kalau ada orang yang datang dengan imannya kepada Tuhan, tetapi justru pengikut Tuhan bikin mentah semuanya. Saudara, kalau Yesus tidak jawab bukan berarti nggak ada apa-apanya. Tuhan itu punya maksud dalam segala tindakannya untuk melihat sejauh mana keyakinan kita, iman kita. Justru murid-muridnya yang sudah ikut sepanjang perjalanan Yesus berkata, suruh dia aja pergi. Tega banget. Kan minggir aja itu. Bengok, teriak-teriak. Ya. Nah, Tuhan Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, Tuhan Yesus melanjutkan misinya.
Dia ingin saudaraku melihat sejauh mana iman ibu ini, tetapi dia juga ingin menguji iman murid-muridnya. Aku datang bukan untuk orang lain, bukan untuk orang kafir, karena aku datang ini khusus untuk orang Israel, kata Tuhan, ya. Tetapi perempuan itu, bukan menjauh, aku orang kafir, aku orang lain, tidak. Malah dikatakan perempuan itu mendekat dan menyembah Dia, makin merendahkan diri dan berkata, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Masih tetap dalam pendiriannya, masih tetap dalam keyakinannya. Itu hebatnya perempuan ini, ya. Nah saudara, tapi Yesus jawab, nggak pantas, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, ini kalimat sangat menyakitkan saya. Yang dimaksudkan anak-anak itu adalah orang Israel. Yang dimaksudkan anjing, memang sebutan anjing itu untuk orang kafir. Bayangkan saudara, teganya Tuhan Yesus menghina seperti itu. Tidak, sekali lagi tidak. Tuhan ingin melihat keyakinan dari seseorang, ya. Nah, perhatikan di sini, kata perempuan itu, benar Tuhan, benar, saya adalah anjing. Dia sadari siapa dirinya, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nggak perlu diberi yang banyak, yang seharusnya rontokannya saja anjing itu mau makan kok. Wow, iman ibu ini membawa untuk kerendahan hatinya. Dikatakan anjing, ya enggak apa-apa, aku memang anjing, tapi rontokan-rontokan saja aku suka kok. Saudara, melihat kenyataan seperti ini, Tuhan berkata, maka Yesus menjawab dan berkata, hei ibu, besar imanmu, besar keyakinanmu, maka jadilah seperti imanmu, seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu mujizat terjadi, dan anaknya yang sakit, yang dirasuk setan itu sembuh. Saudara, Tuhan ingin melihat demonstrasi iman, ya. Saya kadang-kadang lihat akrobat, ya, teman-teman itu kasih video, wih, begitu rupa dalam kondisi bahaya, muter ke atas, lepas dari pegangan temannya, tahu-tahu dia jatuh, langsung ditampani lagi temannya. Waduh, mengerikan. Ya, saya lihat itu video sirkus itu, ya, akrobat itu luar biasa, ya. Jadi laki-laki dan perempuan saling berayun-ayun, dilepas, melosot, langsung putar balik sana, putar sini. Coba bayangkan kalau jatuh, saudara. Tapi dia tetap tegar dan dia berhasil. Kemudian, ya, publik tepuk tangan bersorak-sorai. Perempuan itu mendemonstrasikan imannya. Dihina, diolok, disindir, direndahkan, tapi dia tetap bertahan. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Hari-hari ini kita dikhawatirkan banyak hal, saudara, ya. Mau ke sana takut, mau ke sini takut, ya. Tapi di tengah-tengah itu, kalau kita yakin Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita mau pergi keluar kota malah lancar, kendaraan sepi, ya kan? Karena banyak orang yang nggak bepergi, ya. Malah nih bercerong naik ke pacet 90 kilo saya. Ya, bukan sombong, bukan. Sekali lagi, di situ membuktikan bahwa orang sudah dilanda dengan ketakutan. Semua orang dilanda dengan ketakutan, tidak peduli siapapun. Tetapi Alkitab berkata, jadilah seperti imanmu.
Apapun yang terjadi, perempuan ini direndahkan, diolong, tidak diperhatikan sekalipun, tetapi dia tetap pada pendiriannya, aku tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, jadilah seperti iman. Kita perhatikan sikap murid Yesus yang mendemonstrasikan imannya. Ketika melihat situasi yang terjadi pada saat itu, seorang anak dirasuk oleh setan. Ini pekerjaan setan. Bagaimana cara kita mendemonstrasikan menghadapi kasus ini? Nah, kita perhatikan murid-murid Tuhan. Ya, kita tetap pada cerita ini. Ya, murid-murid Tuhan ketika mereka melihat apa yang terjadi atas ibu ini, maka kita perhatikan imannya. Dia tidak yakin Yesus pasti menolong. Heran kan? Lu mau sudah mengikut Tuhan, ketika ada orang yang berteriak-teriak dan Yesus diam saja, mereka nggak yakin Tuhan Yesus yang menolong. Ya, dia bilang usir saja orang itu. Kenapa dia nggak yakin bahwa Yesus bisa menolong mereka? Ya, ini tadi yang kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku dirasuk setan dan sangat menderita. Perempuan ini yakin bahwa Yesus sanggup menolong, tapi murid-muridnya malah aneh. Ya, tetapi Yesus sekali tidak menjawabnya. Sekali lagi untuk menguji sejauh mana muridnya bisa mendemonstrasikan imannya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Minta, sudah Tuhan, kalau memang nggak bisa menyembuhkan, suruhlah ia pergi. Ya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi kalau dia menyuruh Yesus pergi, dia beranggapan Yesus tidak sanggup menolong perempuan itu. Padahal dia menjadi pengikut Yesus. Tetapi mengapa pikirannya mentah, imannya mangkrak di tengah jalan? Masa dia nggak yakin? Kan dia bisa bilang, Tuhan, aku yakin Engkau sanggup menolongnya. Tapi enggak. Sudah Tuhan, usir saja dah orang ini. Ya, usir saja orang ini. Berteriak-teriak. Jadi saudara perhatikan di sini bagaimana mendemonstrasikan imannya. Ternyata imannya tidak bisa dimunculkan. Dia tidak yakin Yesus pasti menolong. Ya, bodoh ya. Dia merasa bising dengan masalah yang ada. Dengan situasi ini, aduh, virus sana sini, bising ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh pergi ya. Ia mengikuti kita dengan bengak-bengok terus, teriak-teriak terus, bising saya. Kiri virus, ke kanan virus, ke depan virus, mundur virus, bising. Saudara, sebenarnya kita tidak perlu bising, tidak perlu repot. Ya, kalau kita memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman sama murid-murid Yesus, padahal sudah mengikut Yesus sepanjang perjalanan Yesus, tetapi dengan situasi sekitarnya dia malah kebingungan, bising. Masa mau masuk rumah sendiri saja masih perlu dites, batuknya gini, tes. Sudah beli alat belum? Ya, saudara, karena virus ini menjadi hal-hal yang banyak masalah. Di uang saja itu ada virusnya loh. Hati-hati. Makanya suami-suami nggak bisa kasih duit sama istrinya, ya, karena duit itu ada virusnya loh. Ya, jadi nggak usah kasih duit mulai sekarang. Aman kan daripada kena virus. Saudara sudah lihat nggak ada video yang
yang sungguh wah ini keterlaluan, ya, sehingga benar-benar tidak aman. Seorang dokter kena virus, dia periksa pasiennya, celing, langsung pasiennya ketularan, terus dia pergi. Nah, si penunggunya, ya kelihatan di situ ini gambar virusnya apa mengelilingi begini, terus si pasien ini kena juga. Terus anggota keluarganya, waduh gimana ngomong-ngomong, dia pegang tangannya, celing, kena juga. Terus si dokter ini keluar, buka pintunya, celing, kena. Orang yang masuk melalui pintu, kena juga. Tidak ada yang aman, senggol sana, kena. Itu waduh kebangetan, saudara, promosi virus. Aduh, nggak aman, saudara. Ini tadi ada yang salaman saya sama saya, terus bilang, oh, nggak boleh salaman, just tariin mana salamannya. Ya, saudara, melihat situasi di sekeliling kita, kita jadi bingung. Murid-muridnya bising, mereka berteriak-teriak, suruh pergi aja dah, suruh pergi. Nggak perlu panik. Sekali lagi bukan berarti kita tidak prihatin, tapi jangan panik, saudara. Jangan seperti murid-muridnya jadi ribut, suruh pergi aja dah, suruh pergi aja. Kita tahu situasinya semacam ini, saudara. Tapi jangan kita bodoh seperti murid-murid sudah mengikut Yesus tapi masih panik, padahal Yesus ada di dekat mereka. Kita yakin nggak Yesus ada di dekat kita? Jangan panik, saudara. Ya, akhirnya apa, saudaraku? Upah dari sikap yang tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki iman, dia hanya sebagai penonton saja nanti. Perempuan itu diberkati, dia ditolong oleh Tuhan, dia hanya sebagai penonton, tidak bisa menikmati berkat itu. Jadilah seperti iman. Saudara, dalam situasi yang sulit semacam ini, kita dituntut untuk mendemonstrasikan iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Ya. Nah, sikap perempuan Kanaan itu, bagaimana dia mendemonstrasikan imannya? Bagaimana dia demonstrasi imannya? Dia menunjukkan, dia memamerkan imannya. Dia bukan pengikut Yesus. Dia adalah orang kafir. Dia adalah orang di luar anak-anak Israel yang dikatakan kamu adalah anjing. Tapi bagaimana dia mendemonstrasikan imannya? Haleluya. Pandangan imannya hanya kepada Tuhan. Ya, saudara, ini yang harus kita miliki seperti perempuan Kanaan ini. Pandangannya cuma satu, kepada Tuhan. Ya, Matius 15 ayat 22 sampai 25, Kak panjang. Maka datanglah, kita ulang-ulang ayat ini, memang saya lagi berputar pada ayat ini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bebannya sangat besar, bebannya sangat berat, sampai dia harus mencari pertolongan. Kemana dia mencari pertolongan? Tetapi satu hal dia percaya, Yesus, Tuhannya orang Israel itu, dia percaya. Ini, saudara, dia datang dan karena percaya, dia demonstrasikan keyakinannya, kepercayaannya dengan datang kepada Yesus dan berdoa. Tetapi Yesus sama sekali tidak gubris, tidak jawab. Kalau saya datang ke seseorang dan tidak diperhatikan, pindah saya. Saya kalau beli alat, ya, kemudian kok lama sekali ya pelayanannya, masih kayaknya enggak, pindah saya, pindah toko sebelahnya. Enggak sabar saya, saudara, ya, rasanya enggak gubris begitu, ya, enggak mungkin aku balik ke toko kamu, ya. Sudah begitu saya datang, ya, cuma dilihat aja, nggak dilayani, masih kadang-kadang ngomong-ngomong sendiri, masih
Oh, ini tidak menghargai pembeli. Nah, bayangkan perempuan ini ketika dia tidak diperhatikan oleh Tuhan, bahkan saudaraku perhatikan di situ, murid-muridnya sendiri mengusir. Pergi. Karena dia takut sama Tuhan, dia suruh Tuhannya yang ngusir. Tuhan, usir aja Tuhan ini. Bikin repot sudah. Orang-orang seperti ini bikin repot. Saudara bayangkan kalau kita datang ke gereja, kemudian kita diusir, maaf Pak ya, bangku sudah penuh. Karena sudah orang miskin. Tetapi ketika orang kaya yang datang, selamat datang Pak, mari, diantar sampai ke atas. Celaka orang ini. Ketika melihat perempuan ini, murid-muridnya berkata, Tuhan, usir saja orang ini. Ya, jawab Yesus, aku datang diutus hanya pada domba-domba di antara Israel. Nah, tetapi pandangan iman perempuan itu hanya tertuju kepada Tuhan. Tetapi perempuan itu ketika dia mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, malah dia datang mendekat kepada Tuhan. Dia tetap demonstrasikan imannya, dia tetap yakin bahwa Yesus sanggup menolongnya, maka dia datang lebih dekat dan merendahkan diri. Tuhan, tolonglah saya. Bayangkan saudara, kalau kita direndahkan, tidak datang lagi. Tapi perempuan ini dia demonstrasikan keyakinannya. Dia percaya Yesus sanggup menolong, dia tidak akan mundur setapapun. Ketika dia mengalami sesuatu yang menyakitkan hatinya, tidak digubris oleh Tuhan, disuruh diusirnya. Haleluya. Tetapi Alkitab memberikan gambaran yang jelas, perempuan ini malah mendekat. Semakin dikecilkan, semakin dia mendekat kepada Tuhan. Semakin semua melarang untuk beribadah, kita malah rajin beribadah. Makin mendekat dengan satu keyakinan, Tuhan sanggup menolong kita. Semua sudah disteril oleh Tuhan. Oleh darahnya Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada obat-obatan yang ada di dunia ini. Tinggal saudara percaya atau tidak. Ya, itu sebabnya saudara, pandangan iman perempuan ini hanya kepada Tuhan, bukan yang lain. Bukan pada murid-murid itu, situasi sekelilingnya yang sangat menyakitkan itu. Tidak, dia tidak memandang ke sana, tapi pandangannya, arah perhatiannya tetap pada Tuhan yang dipercaya. Tuhan, tolonglah. Ya, saudaraku, apapun yang terjadi, dia tetap teguh menghadapi tantangan. Saudara, tantangan itu pasti ada. Jangan dipikir ketika kita datang kepada Tuhan berarti tantangan itu habis. Justru kita akan menembaki tantangan kalau Tuhan izinkan. Tuhan ingin mendemonstrasikan iman kita. Ya, Matius 15, 26, 27 dikatakan, Yesus berkata, tidak patut, tidak pantas, tidak layak mengambil roti yang seharusnya bagi anak-anak, dilemparkan, bukan diberikan loh, dilemparkan kepada anjing. Tuhan Yesus tega banget yang menghina. Tidak, sekali lagi tidak. Kalau dia katakan perempuan itu anjing, nggak salah, karena itu memang sebutan orang kafir pada saat itu. Jadi nggak salah. Bagi kita itu penghinaan. Tuhan itu tidak punya tepos liro. Ya, kok ya tega-teganya loh orang datang kepadanya dihina, direndahkan seperti itu. Tapi tidak, saudara. Sekali lagi dia ingin melihat sejauh mana iman daripada perempuan ini. Dia ingin demonstrasikan imannya. Ya, tidak pantas roti untuk anak-anak itu dilemparkan kepada anjing. Saudara, kalau saya memberikan kepada saudara, ini Bu, nggak apa, ambil ya, saya lempar, kira-kira saudara gimana perasaan? Ya, kalau saya, ini Bu, silakan ambil, saya serahkan. Mungkin saya seakan-akan dihargai ya, tapi inilah saya kasih, lempar. Perempuan itu direndahkan, saudara.
Imannya diuji sejauh mana dia mendemonstrasikan imannya itu. Begitu Tuhan berkata nggak pantas. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kata perempuan itu, benar Tuhan, benar saya adalah anjing. Oh, di hadapan Tuhan dia tidak berani mengangkat diri. Namun anjing itu makan rontokan remah-remah yang jatuh. Kalau nggak jatuh nggak diambil, nggak memaksa. Dia hanya percaya pasti ada rontokan yang jatuh, ya, yang jatuh dari meja tuannya, yang dianggap tidak berharga oleh anak-anak dan terjatuh, itu justru diambil oleh anjing, dimakan, saudaraku. Tidak mungkin kalau kita menghadapi hal semacam ini bisa bertahan seperti perempuan. Ini bukan cerita, tetapi ini peristiwa yang pernah terjadi pada saat Yesus berada di muka bumi. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan dongeng. Ya, tatkala dia direndahkan, dikatakan anjing, tapi dia bilang nggak usah terlalu Tuhan berdemonstrasi, ya, tak kasih makanan, makanlah untuk anakmu. Tidak perlu Tuhan, rontokannya saja. Tidak perlu berdemonstrasi Tuhan, rontokannya saja. Ketika rontokan itu jatuh, maka anjing itu makan, maka terjadilah sesuatu yang sangat dahsyat. Sama seperti perempuan yang pernah datang kepada Yesus, asal aku jamah jubahnya saja, pasti aku sembuh. Tidak perlu Tuhan berdemonstrasi, mengangkat tangan, tumpangkan tangan, tidak perlu. Sebab saya tahu Tuhan itu berkuasa. Hanya pegang ujung jubahnya aku pasti sembuh. Sama seperti perempuan ini. Saudara, kenapa ini peristiwa terjadi kok perempuan bukan laki-laki? Di dalam budaya orang Israel, perempuan itu sangat direndahkan, saudara. Ya, direndahkan. Coba saudara cari silsilah, paling silsilah itu anaknya laki-laki semua, dari bapak ini lahir ini, jarang ada yang perempuan. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dikatakan 5.000 orang laki-laki saja yang dihitung, perempuan dan anak-anak. Jadi seakan-akan perempuan itu memang direndahkan, saudara. Ya, tapi di sini Tuhan ingin mengangkat derajat perempuan ini. Ketika Tuhan Yesus bangkit, pertama kali yang melihat Tuhan Yesus bangkit adalah perempuan. Sebab itu jangan kecil hati, saudara. Kalau mungkin kita direndahkan sama seperti perempuan itu direndahkan. Tapi ketika kita mempertahankan iman kita, tetap teguh menghadapi tantangan, ya, nggak apa-apa dah, remek-remekan saja saya mau. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Upah dari keyakinannya itu, ya, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, ternyata kau lebih dari murid-muridku, besarlah imanmu. Murid-muridku ini malah nggak percaya. Saudara, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kamu yakini, yang kamu percayai. Jadilah seperti imanmu, dan jadilah seperti yang kamu kehendaki. Dan tidak pakai lama, saudara, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Luar biasa, anaknya sembuh. Iman itu perlu didemonstrasikan. Kapan? Tatkala kita sedang menghadapi kasus masalah. Masih takut dengan virus, saudara? Sekali lagi, bukan sombong, bukan kita mencoba-coba, tidak. Kita gunakan iman kita. Tuhan yang akan sterilkan hidup kita, Tuhan yang akan sterilkan rumah tangga kita, Tuhan yang akan sterilkan seluruh anggota keluarga kita, kalau kita percaya kepada Yesus. Hebat Tuhan yang kita puji dan sembah. Haleluya.
dalam keadaan yang sulit sekalipun, jangan apatis terhadap kuasa Tuhan. Apatis itu apa, saudara? Apatis, ya, itu apatis itu ya sama dengan ragu-ragu, ya, sama dengan tidak percaya, ya. Dalam keadaan sulit sekalipun, jangan, saudaraku, apatis terhadap kuasa Tuhan. Tetap percaya Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Benar, saudara. Kadang-kadang kalau saya ada sesuatu, saya mesti, Tuhan tolong, ya, supaya saya bisa mendapatkan ini. Kalau saya lagi beli apa sulit didapat, itu saya mesti, Tuhan tolong, ya. So saya percaya, walaupun keadaan yang sepele sekalipun, Tuhan tidak keberatan kok nolong kita, ya. Yang besar saja yang ditolong, bukan yang sepele saja menurut anggapan kita, tetapi kita sedang membutuhkan, Tuhan pasti tolong kalau kita percaya kepadanya. Itulah hebatnya iman itu. Semua orang percaya, tetapi belum tentu dia memiliki iman yang bisa didemonstrasikan. Saat inilah kesempatan kita mendemonstrasikan iman kita, ya, di tengah-tengah kesulitan sekeliling kita, ya. Tapi sekali lagi, bukan kita berlagak kemudian membuat orang menjadi syiak terhadap kita, tidak. Kita tetap gunakan sendiri iman kita, keyakinan kita, ya, sehingga kita bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah kesulitan yang terjadi, karena kita punya keyakinan, kita punya iman, Yesus sanggup menolong kita. Haleluya. Nah, saudaraku, 1 Petrus pasal 6 ayat 7, bergembiralah akan hal itu. Aneh, ya. Ini firman Allah kadang-kadang membawa kita kepada sesuatu yang bertentangan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika saja, sekejap saja, sebentar saja harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Ini suatu hal yang sangat aneh. Dalam cobaan kok suruh bergembira, bisa enggak? Ayo. Ya, engkau Tuhan itu kayaknya kita sudah kehilangan akal rasanya, ya. Kok kehilangan akal yang sehat? Seringkali nggak cocok. Seringkali firman Allah itu menganjurkan kita bertentangan dengan jalan pikiran kita. Ya, kita punya musuh yang menyakiti kita. Justru Tuhan berkata, berdoalah, ya, untuk musuhmu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Enggak masuk akal, enggak gampang jadi orang Kristen, saudara, ya. Di tengah-tengah persoalan, tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah percobaan, bencana seperti yang terjadi sekarang ini, firman Allah katakan, bergembiralah. Jangan larut dalam kesedihan, bersukacitalah, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukannya sekedar obat, tapi obat yang manjur. Apa gunanya obat kalau nggak manjur? Di apotek Mers itu saya pernah beli, datang sekarang masih ada enggak, ya? Itu ada tulisannya, hati yang gembira adalah obat. Saya ngomong, Mbak, ini kurang lengkap. Lengkapnya gimana, Pak? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa nggak dikasih manjur, saudara? So, kalau manjur obatnya, orang-orang nggak datang semua untuk beli obat, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi kita orang percaya firman Allah, hati yang bersuka cita, hati yang bergembira adalah obat yang manjur. Sebab itu, saudaraku, bergembiralah. Walaupun hanya sebentar saja kita mengalami ujian, dah lama kok, ya. Paling-paling mungkin ada yang nggak nutut sampai kita masuk surga, ya. Tetapi bergembiralah. Kenapa, saudara? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saudara, masalah yang terjadi saat ini untuk menguji sejauh mana kemurnian iman kita, ya. Apakah ya bisa dinilai jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana?
Emas memang mahal, tapi iman kita yang teruji akan jauh lebih mahal. Saudara ya, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kita sedang menghadapi ujian loh. Ya, sudah jangan sedih ya. Mari bergembira. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Tuhan Yesus saja yang menolong kita dalam segala perkara. Ya, haleluya, percayalah. Ya, masalah ini bukan yang terjadi kepada saudara, saya juga. Apa yang terjadi sekeliling kita, ya. Ayo kita jalan saja hidup ini dengan percaya kepada Tuhan. Demonstrasikan iman kita di tengah-tengah masyarakat sekarang yang lagi panik. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan memberkati kita pada kesempatan pagi hari ini.